Jadi kalau miskom sering terjadi ya. Jadi kamu gini dong, berarti kalau ada Pak Presiden gitu, Tapi kan mana sama Presiden? kalau ketemu Pak Presiden meeting kan memang telekomunikasi kan memang Nggak tidak boleh diperbolehkan dibawa. kan. Tapi gimana dong Pak, nanti kita jadi salah jadi miskom Pak. Oh iya boleh silakan. Jadi Pak maaf ya Pak di sebelah Bapak. Angki aja boleh. Wow, Handphonenya Angki kayaknya seru nih, Oh banyak iya. banyak rahasia ya. rahasia negara. Boleh sekarang kita sedikit cerita mengenai Angki sebagai seorang individual, pengen tahu cerita kamu. Apakah Angki terlahir dengan kondisi tidak bisa mendengarkah, atau apakah itu adalah suatu proses yang didapatkan ketika masih kecil? If you don't mind, boleh cerita dengan para pemirsa. Jadi saya lahir itu masih kondisi sama seperti bayi-bayi lainnya. Hingga sampai umur 10 tahun itu mengalami disabilitas pendengaran karena antibiotik. Antibiotik. Karena sempat demam tinggi juga. Demam tinggi, antibiotik. Efek samping dari antibiotik itu. Jadi karena waktu itu 10 tahun sempat kena malaria. Malaria itu kan demam tinggi ya. Iya. Jadi orang tua saya itu memang bekerjanya pindah-pindah. Suatu ketika ada di Indonesia Timur, panas tinggi, malaria. Jadi ketika saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Kalau mau dilihat perjalanan pada waktu itu susah. Siapa sih yang mau minta menjadi disabilitas yang sebelumnya tidak disabilitas menjadi disabilitas, apalagi disabilitas yang tidak terlihat, ya kan, tidak terlihat. Menurut orang kamu bisa, kamu baik-baik aja, tapi kan sebenarnya dalam diri itu tidak baik-baik saja. Berjuang bagaimana bisa menunjukkan bahwa saya mampu, itu kan bukan perkara hal yang mudah, bukan hal yang gampang itu. Saya bisa bertahan hidup ini karena orang tua. Orang tua, karena bagaimana orang tua bisa menerima apa adanya dan berusaha mungkin untuk memaksimalkan. Bagaimana cara memaksimalkannya itu adalah dengan pendidikan. Mungkin orang mikirnya oke, Angki sudah sampai jenjang pendidikan sudah tinggi, sekarang sudah di staf sus, Pak Presiden. Nah, tapi kan tadi kan baru kehilangan atau mungkin berkebutuhan khusus di umur ke-10 tahun. Diksi anak umur 10 tahun, perbendaharaan kata anak umur 10 tahun itu kan sangat jauh dengan Angki saat ini. Nah, paling berjasa untuk menolong Angki sekarang kalau kita dengar nih Angki bicara, itu seperti orang yang nggak ada kebutuhan khusus gitu. Mengajarkan perbendaharaan kata itu semua. Karena kalau bicara lancar ini, karena nggak dari lahir. Betul. Memang sudah mendengar suara. Betul. Nah, berbeda dengan teman-teman yang lain. Karena dari lahir, jadi tidak terlalu mendengar suara. Jadi bingung bagaimana mau mau mengucapnya. Karena memang aku nggak dari lahir, jadi memang masih sempat bicara, masih sempat mendengar gitu. Jadi bisa berkomunikasi. Nah, perjalanan panjang ini bagaimana bisa? Karena setiap hari aku ketemu orang baru yang tiap hari harus liatin gerakan bibirnya, macam-macam ya, gincunya pada bagus-bagus ya. Gitu. Iya kan, pada bagus-bagus. Jadi kadang-kadang kan orang selalu memandang mata, turun ke hati. Kalau saya lihat mata, lihat gerakan bibir, naiknya ke otak supaya mikir bagaimana itu jawaban berikutnya. Wow. Tapi kita juga ingin tahu sebenarnya orang-orang yang berjasa, khususnya orang-orang yang paling dekat dengan Angki, seperti apa sih ceritanya, atau melihat Angki seperti apa, ibunda, suami mungkin, atau anak mungkin. Kita akan tanya sesaat lagi ya. Kita akan sambung lagi di Saatnya Perempuan Bicara.